berjumpa lagi bersama kami di sini yang menyajikan informasi seputar sepak bola. Dan ini dia informasinya. Senyap bocoran Erick Thohir soal naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ada satu penyerang dan satu gelandang. Shin Tae-yong ke media Korea bilang, ini bukan timnas Indonesia masa lalu. Oke pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di sini. Dan kita akan semakin hebat nantinya di sana. Itu membuat Vietnam saat ini itu agak was-was, ketar-ketir melihat perkembangan kita yang sangat baik. Koran-koran di Vietnam itu tiap hari yang memantau juga bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Saya pikir mereka harus pasang target bagaimana tidak kalah dengan Indonesia, tapi mereka juga mengakui bahwa Indonesia makin naik terus, ya, berkembang dengan sangat pesat. Makanya wajar kalau mereka ada rasa takut menghadapi tim kita, di tangan ketua umum yang baru untuk PSSI, Erick Thohir yang belum setahun menjabat sebagai ketua umum PSSI, tapi sudah melakukan gerakan dengan satset dengan gercep yang luar biasa. Nah, kalau kita bisa mendapatkan pemain-pemain depan, 2 lagi tambahan pemain depan, wah mantap kita. Atau 1 gelandang, kita semakin kuat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan program naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Dan terbaru, ada proses naturalisasi Justin Hubner yang memasuki fase akhir. Pemain keturunan Belanda itu disebut tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Padahal, proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini sempat mandek loh. Selain Justin Hubner, PSSI juga menurut Erick Thohir tengah mengupayakan program naturalisasi kepada pemain keturunan yang lain, yakni Jay Itzes dan juga Nathan Choeon. Katanya, kami proses naturalisasi Hubner, Itzes, dan juga Nathan. Selama ini, program naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia kerap menyasar pemain yang berposisi sebagai bek. Keberadaan Jordi Amat, Sandy Walsh, El Cambago, dan beberapa nama lainnya juga menjadi bukti nyata. Namun, Erick Thohir menyebut akan ada status striker dan 1 gelandang keturunan yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Ada 2 nama lagi yang kita bicarakan, 1 penyerang dan 1 pemain tengah. Tunggu dulu, tapi saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan. Demikian tandasnya. Piala Asia 2023 lebih lanjut, di mana Erick Thohir juga berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan itu berjalan lancar, sehingga mereka bisa dimainkan saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Januari mendatang. Ya, timnas Indonesia tergabung di grup di Asia 2023. Di sana ada juga Irak, Vietnam, dan juga Jepang yang akan bersaing dengan tim merah putih. Dan informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak segan sesumbar kepada media lokal Korea Selatan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 coba dikorek publik Korea Selatan lewat sang pelatih Shin Tae-yong. Baru-baru ini, dalam wawancara eksklusif bersama salah satu media Korea Selatan, Best 11, Shin Tae-yong tak segan membeberkan kelemahan vital timnya. Momen ini terjadi saat Shin Tae-yong pulang ke kampung halamannya guna peresmian statusnya sebagai komite penasihat klub Seongnam FC. Lebih tepatnya, menjabat sebagai anggota penasihat di bidang manajemen pemain. Shin Tae-yong merasa senang saat itu. Di saat yang sama, Best 11 coba mengulik persiapan Shin Tae-yong terhadap timnas Indonesia saat ini. Skuad Garuda dihadapkan 2 ajang besar. Selain kualifikasi Piala Dunia 2026, ada juga putaran final Piala Asia 2023. Dan menurutnya, saat ini timnas Indonesia dalam kondisi siap bersaing. Ya, meski dihadapkan lawan yang sulit seperti Jepang dan Irak. Kata Shin Tae-yong, kami sedang membangun tim dengan baik seperti yang kami harapkan untuk kualifikasi Piala Dunia. Grup kami terdiri dari Irak, Vietnam, dan Filipina, dan saya yakin kami dapat bersaing dengan percaya diri dan melaju ke babak final pada tahap ini. Di Piala Asia 2023 Qatar, tidak mudah menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Indonesia tentunya menjadi tim dengan peringkat terbawah di antara finalis Piala Asia. Akan ada banyak bagian yang sulit, tapi tujuan kami adalah melaju ke babak 16 besar. Shin Tae-yong pun mengucapkan harapan timnas Indonesia diharap mampu menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, ia juga meyakini skuad Garuda memiliki peluang hingga 80% melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023.
Meski begitu, masalah tidak hanya muncul dalam bentuk lawan yang bakal dihadapi, tetapi juga persoalan internal tim. Satu kelemahan vital timnas Indonesia pun dibeberkan di hadapan media Korea ini, yakni masalah mindset dan sugesti sebagai tim kecil di hadapan lawan kuat. Ia tak segan sesumbar bahwa timnas Indonesia akan tampil sebagai kuda hitam, baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia 2023. Selain itu, Shin Tae-yong juga memastikan jika timnas Indonesia saat ini bukan lagi timnas Indonesia di masa lalu. Mungkin Indonesia bisa tampil sebagai kuda hitam di Piala Asia ini. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah skill. Banyak pemain timnas dinaturalisasi yang menghapus kekurangan itu. Jadi bisa dibilang Indonesia menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Ya, demikianlah kata Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong membeberkan alasan ingin berlama-lama untuk melatih timnas Indonesia. Supporter Indonesia menjadi salah satu pemicunya. Pelatih yang kerap disapa dengan Shin Tae-yong menjadi idola usai membuat timnas Indonesia mengalami perubahan, mulai dari fisik para pemain sampai ranking FIFA yang melejit naik. Ranking FIFA Timnas Indonesia berangkat naik dari angka 175 kini menjadi di angka 145. Tentunya hal ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun merasa bangga bisa mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Apalagi ia yakin kalau dirinya bisa membuat Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Saat saya pertama kali ke sana, sepak bola Indonesia berada di pinggiran. Tim ini turun ke peringkat 175 dalam peringkat FIFA. Ketika saya melatih mereka satu persatu, saya bisa melihat para pemain mengikuti dengan baik, kata Shin Tae-yong kepada Best 11. Belum lama ini, kami naik peringkat 145 dan saya merasakan pencapaian. Kini saya punya kepercayaan diri untuk membidik Olimpiade Paris 2024 dan Piala Dunia 2026. Bagi saya ini adalah rangsangan dan penggerak yang menciptakan energi. Dan saya sangat senang, kata Shin Tae-yong. Ia pun juga merasa betah dan ingin berlama-lama melatih Timnas Indonesia. Hal ini disebabkan adanya respon yang baik dari supporter Timnas Indonesia. Dimanapun Timnas Indonesia melakukan aktivitas mulai latihan sampai pertandingan, supporter selalu ada dan menyaksikannya. Ia sangat berterima kasih kepada supporter Timnas Indonesia yang tetap memberikan dukungan kepadanya. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat melihat masyarakat Indonesia mempercayai dan mengikuti Shin Tae-yong saat kami berlatih bersama di suatu tempat. Ya, saya sangat bahagia di Indonesia. Sama seperti dulu pelatih Gus Haiding bahagia di Korea, Shin Tae-yong juga berbahagia di Indonesia, meski mungkin tidak sebatas itu. Dan saat saya bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia, selangkah demi selangkah saya merasa fans Indonesia menyukai dan mencintai saya. Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak, pungkas Shin Tae-yong.